Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azra Khaldila Mahya. Saya Intan Nuraini. Saya Alfara Jiraka Pratama. Saya Syarah Mifilia. Kami dari kelas 11 ULP 1. Kami ingin membuat video wawancara bagaimana membuat invoice. Yuk ikutin. Ini bagian. Pak, kami ingin memperkenalkan kami dari Desa Karangkatu Kota Bengkulu dari jurusan pariwisata. Tujuan kami di sini ingin bertanya mengenai invoice. Jadi kami minta tolong Bapak untuk menjelaskan. Oke, jadi kalau kita di biro perjalanan secara umum itu invoice itu sebenarnya macam-macam ya. Ada invoice untuk ticketing, ada invoice untuk hotel, ada invoice untuk tour. Tapi kadang-kadang kalau dia itu tour berarti kemungkinan compact. Jadi semuanya dari tiket, hotel, guide itu satu invoice semua. Kemudian kalau ada orang yang hanya beli tiket aja, itu otomatis hanya tiket. Atau orang yang hanya booking hotel saja, itu juga akan invoice-nya juga hotel. Jadi di sini kasih contoh ada 3. Jadi bisa dilihat mungkin ini perbedaannya. Ini untuk tiket. Untuk tiket biasanya yang kita kasih informasi itu adalah pertama tiket itu tiket apa, kemudian di sini ada rute, kemudian kode bookingnya apa, terus baru harga dari tiket itu tadi. Kemudian kalau ada penambahan biaya, kayak ini kebetulan kalau Pelita Air itu kalau kita kursinya itu bisa dibeli. Nah, jadi dia mau duduk di mana itu dia bisa ada tambahan pembayaran lagi. Kalau nggak salah yang berbayar ini Citylink dan juga Pelita Air. Ya. Jadi ini kalau untuk tiket. Kemudian kalau untuk hotel, nah itu seperti ini dia. Jadi hotel itu kita yang pertama hotelnya apa, kemudian check-in-nya kapan, check-out-nya kapan, itu kita sertakan nama tamu, terus tipe kamarnya apa. Nah jadi biasanya seorang tamu itu pada saat kalau tiket kan kita udah sering nih menerima reservasi tiket. Kalian ujian pun seperti itu nanti. Nah, tapi kalau hotel yang kita tanya itu namanya, kemudian periode dia itu kapan, berapa malam, tanggal berapa mereka check-in, kapan mereka check-out, kemudian perlu berapa kamar, kemudian tipe kamarnya seperti apa. Sama dengan tiket, mungkin tiketnya mau yang mana gitu kan. Nah, kalau hotel seperti itu. Dan hampir sama dengan tiket, hotel itu juga kita bisa cek dulu ketersediaan. Kalau hotel A penuh, kita over hotel B seperti itu. Jadi hampir sama. Cuman bedanya kalau tiket itu hanya 1 kali. Jadi misalnya dia hotel tiket Bengkulu Jakarta, Jakarta Bengkulu, harganya 1, kemudian keuntungan kita juga cuma 1 kali. Sedangkan kalau hotel itu keuntungan kita itu tergantung berapa banyak kamar, berapa banyak malamnya. Jadi misalnya Hotel Mercure itu kalau kita langsung itu kalau nggak salah harganya itu sekitar 900 sampai 1,2 kalau nggak salah harga kamarnya. Sedangkan kalau melalui travel agent, melalui biro perjalanan itu bisa sekitar 750, jadi ada diskon di situ. Nah, jadi kalau seandainya dia 1 kamar, nginepnya 2 malam, berarti 1 kali 250. Kalau 2 kamar 2 malam, berarti 2 kali 2 kali 750. Jadi pendapatan kita jadi lebih banyak. Itu kalau hotel. Nah, kalau tour, ini adalah invoice tour. Ini kebetulan upcoming tour untuk long weekend minggu depan.
Ini Telebong Tandai. Telebong Tandai, tamunya orang Jepang 3 orang, kebetulan yang bawa guide-nya Tommy. Ya, jadi di sini kalau tour itu kebanyakan kalau kita yang datang ke Bengkulu itu justru klien kita itu adalah travel agent lagi yang dari luar. Jadi kalau kayak ini Victoria ini adalah travel agent dari Medan. Dari Medan dia punya tamu mau ke Bengkulu. Jadi nanti Pak Tommy itu nanti memperkenalkan diri itu sebagai representatif dari Victoria. Alisa wisatanya nggak muncul sama sekali, walaupun semua yang di Bengkulu itu disediakan sama Alisa Wisata. Begitu juga kalau misalnya kita Alisa Wisata ke Bandung nih, ke Bandung yang handle travel agent Bandung. Tapi travel agent Bandung itu tidak akan muncul namanya, karena guide-nya semuanya nanti akan memperkenalkan diri sebagai representatif Alisa Wisata, karena tamunya tamu Alisa. Begitu juga dengan ini, tamunya kan tamu Victoria. Nah, jadi ini tanggal 10 Mei sampai tanggal 13, tamunya 3 orang. Nah, ini item lengkapnya dimasukin semua. Jadi dijemput kapan, kemudian nginepnya di mana. Ini kebetulan karena dia Telebong Tandai, minat khusus ya, minat khusus. Jadi moleknya seperti apa segala macam itu baru di ini harga satuannya, ini harga totalnya untuk 3 orang. Nah, jadi kalau tiket itu adalah harga per orang, kalau hotel itu adalah tiket per orang, per kamar, per malam, kalau tour itu adalah tiket per orang untuk semuanya. Itu aja yang membedakan. Nah, jadi memang kalau tuh memang terkesan mahal, cuman istilahnya itu sudah all in, udah termasuk udah guide fee untuk Pak Tommy sudah, kemudian mobil dan lain-lain juga sudah. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup kan? Nah, ini boleh dibawa aja untuk kamu. Oh iya, terima kasih. Ya iyalah, namanya juga. Penjelasannya sudah cukup ya Pak, sangat bermanfaat. Nanti kalau teman-teman juga, kalian kelas 11 bahkan mau magang, mau magang. Aku pikir udah mulai banyak lagi sekarang. Semoga aja udah mulai banyak lagi tamu yang masuk. Kemarin Pak Tommy itu ada bawa 90 orang kalau nggak salah. Itu bulan April kemarin, hari Sabtu hari Minggu, dari Padang tamunya. Kemudian besok ini dari Jepang. Bulan Juni itu masih lagi nego, itu dari India ada 15 orang. Iya, Bengkulu. Nah, jadi ini sebenarnya sudah mulai lumayan dibandingkan kita tahun lalu. Tahun lalu itu bisa dibilang setelah COVID, tamu asing itu kayaknya sedikit sekali. Kalau sebelum COVID mungkin setiap bulan pasti ada tamu asing. Tapi tahun ini alhamdulillah dari Januari kita ada tamu dari Australia. Kemudian bulan April ini ada orang Cina, tapi dia itu ekspat di Jakarta, lihat Bunga Rafflesia. Itu yang lihat Bunga Rafflesia ada beberapa kali. Malah aku sama Tommy itu pernah bawa, dia tuh nggak nginep, jadi naik pesawat pagi, kita jemput ke bandara karena udah ada tol kan, jadi langsung tembak sama pengunjung, lihat Bunga Rafflesia, makan di Kepahyang, kita antar lagi ke bandara. Sore dia pulang. Iya. Cuma lihat. Iya, cuma lihat Bunga Rafflesia. Jadi kalau satu hari kayak gitu kan yang kita hitung cuman guide fee, terus mobil, makan siang.
Itu aja. Tinggal dibagi berapa orang tamunya. Itu ada beberapa kali bulan Apresiasi, kemudian bulan April kemarin juga ada bulan Apresiasi 1 kali yang datang. Bulan Mei, awal bulan Mei itu tadi yang kebetulan memang kita agak ada 2 keberangkatan bulan Mei ini, yang satu yang datang itu ke Lubung Pandai. Kalau yang keluar orang Bengkulu tanggal 10 aku juga ke Bandung, ada bawa sekitar 20 orang. Jadi tidak setiap minggu ada tur, tapi biasanya setiap bulan itu ada aja. Beda dengan umroh ya, umroh itu mungkin hampir setiap minggu bisa tuh, selama itu bukan bulan haji kan gitu. Tapi hampir sama aja sih servis yang diberikan, ilmu yang diberikan. Betul, karena kalian tuh sekarang ada saingan. Ada saingan dari UIN itu ada jurusan manajemen haji umroh. Oh, jadi sama kayak kita. Cuman perbedaannya mereka itu kan kata UIN tetap dapat banyak untuk agama Islam. Nah, ya kalau kalian kan benar-benar spesifik ya. Tapi di sana mereka juga dapat beberapa ilmu pariwisata. Jadi aku juga ngajar di UIN. Itu aku ngajar pengantar pariwisata, kemudian ada manajemen akomodasi, soal hotel, pembukingan hotel, kemudian manajemen transportasi untuk bus, mobil dan lain-lain, kargo juga ada di situ. Kemudian sama ada geografi pariwisata, itu lebih ke arah menentukan waktu perbedaan zona-zona gitu. Kalau kita membuat paham gitu. Betul. Ya, jadi sama kalau kayak kita ngomongin OAG ya, gitu tuh, antara zona yang ini gitu. Jadi memang kalau di UIN untuk semester ini nggak ada anak WLP yang masuk, tapi angkatan kemarin ada 1 orang yang lanjut ke UIN. Iya, jurusannya haji umroh. Karena itu udah spesifik, keluarnya pasti ya kerjanya di travel agent haji umroh, sangat spesifik. Ini ke sini. Karena mungkin kami rasa cukup. Terima kasih banyak atas penjelasannya, siap. Ada kabar. Kami mungkin Oke. Kasih ya. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas wawancara kami tentang Invoice Tour and Travel di Alesa Wisata. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Alesa Tour and Travel atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami. Sampai di sini saja, see you semuanya. Bye, assalamualaikum.